Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Majelis yang keenam dari majalis Ashri Dzul Hijjah. Syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan kurban. Udhiyah atau berkurban adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan kepada kita bahwa suatu amal tidak akan diterima sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua amalan tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam kitabnya atau melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia beramal dengan amalan yang saleh sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan di dalam peribadatan kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun, yaitu ikhlas. Ada beberapa syarat hewan yang boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab beliau Ahkamul Udhiyah wal Zakah. Syarat yang pertama, antakuna min bahimatil an'am wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Binatang yang akan dijadikan sebagai binatang kurban harus dari jenis binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Dan kebanyakan ahli ilmu menukil ijma bahwa ibadah kurban udhiyah tidak sah kecuali dengan tiga jenis binatang tersebut. Yang kedua, antablugha as-sinna al-mu'tabara syar'an. Binatang ternak tersebut sudah sampai pada umur yang disyariatkan. Fi dha'ni sittatu ashhurin, untuk dha'n yaitu domba 6 bulan, wa fil ma'zi sanatun, dan untuk kambing sudah berumur 1 tahun, sapi berumur 2 tahun, unta telah berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadbahu illa musinnatan illa ayya'sur alaikum fatadbahu jad'atan minadh dha'ni. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika hal itu sulit bagi kalian, maka sembelihlah jad'ah dari ad-dha'n. Syarat yang ketiga, antakuna salimatan minal uyubil mani'ati minal ijza. Binatang tersebut harus selamat, bebas dari cacat yang menghalangi dari sahnya ibadah kurban. Wahya yaitu al-awra'u al-bayyin awaruha, buta yang jelas butanya, al-maridatu al-bayyin maraduhu, sakit yang jelas sakitnya, wal arja al-bayyin arjuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim,
arba'un la yajuzu fil adahi al-awra'u al-bayyin awaruha al-maridatul bayyin maraduha wal-arja'ul bayyin arjuha wal-kasirul lati la tunqi. Ada 4 cacat yang tidak sah sebagai hewan kurban. Buta yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan kurus yang tidak ada dagingnya. Penulis Shahih Fiqh Sunnah mengklasifikasikan cacat pada hewan kurban menjadi 3 macam. Yang pertama adalah cacat yang menjadikan tidak sah, yaitu cacat yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tadi, dengan syarat, dengan catatan cacat yang ada adalah cacat yang jelas, dan cacat-cacat yang lebih parah daripada yang telah disebutkan di dalam hadis, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Yang kedua adalah cacat yang dilarang untuk dijadikan sebagai hewan kurban, akan tetapi jika dilakukan sembelihannya tetap sah. Cacat tersebut seperti cacat pada telinga, tanduk, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah cacat yang makruh, seperti hewan yang gigi gerahamnya pecah atau semisal. Cacat ini tidak berpengaruh, hanya mengurangi kesempurnaan ibadah kurban. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.